scalping saham. Nah itu tadi saya langsung masuk ya 1000, langsung saya antrikan 2 tick di atasnya di 120. Ini saya lihat apakah dia kuat naik ke atas ya. Nah itu di 129 saya naikin, saya amend di 129 dan menunggu, dan ya dapat parsial dan yes. Ini ya, kita coba lihat di gain loss. Nah berhasil, cuan saya bertambah jadi sekitar 617.000 ya. Akhirnya kalau saya nggak salah saya cut loss di 128 atau 129 teman-teman. 129 ya kalau nggak salah. Iya 129 akhirnya saya cut loss. Itu ya. Ini saya sambil lihat saham lain ya. Saham lain saya lihat gain loss dari 617 dan cuan berkurang jadi 494. Jadi ya memang nggak selalu cuan juga ya. Halo teman-teman, selamat datang di channel Scalping Trader. Di video kali ini saya akan share trading saya di saham Mari di tanggal 19 Oktober 2023 ya teman-teman. Nah sebelum masuk ke videonya saya mau disclaimer dulu kalau konten ini bukan ajakan untuk jual dan beli saham apapun ya. Jadi video ini punya tujuan sebagai bahan evaluasi saya dan juga mudah-mudahan ada pelajaran ya buat teman-teman yang bisa diambil dari video ini. Nah sambil menunggu marketnya open, ini saham Mari dan juga saham ABA ya. Grupnya Mahaka yang dimiliki oleh Bapak ET yang gosipnya lagi akan menjadi cawapres ya. Naiknya kenceng banget ya teman-teman. Nah kita masih menunggu 5 detik lagi marketnya open dan dia open langsung gap up ya. Dan gap up di 9%. Saya langsung coba antri 114 500 lot ya teman-teman. Itu masih sangat volatilitasnya masih sangat tinggi sekali. Itu ya. Saya udah dapat barang dan dia sempat dibawa turun juga ya. Saya langsung cepet-cepet aja tuh di 116 tadi karena saya memang antrikan di 114 tapi dapat average-nya di 113 karena mungkin pada saat tadi tuh ada volatilitas tinggi ya. Ini setelah saya load saya udah berhasil cuan 129.000 ya, udah lumayan ya teman-teman. Ini di harga opennya di 116. Bidnya saya lihat solid ya, jadi saya beranikan diri untuk langsung masuk cepet. Saya langsung jual 2 tick di 121. Kenapa? Alasannya karena di 122 dan 123 itu ada resistable ya. Itu ya 121 122. Tapi perlahan dimakan teman-teman. Jadi tadi saya belum sempat lihat gain loss, saya langsung coba antri lagi di 121 gitu ya. Nah, itu saya coba langsung jemur lagi 1 tick. Itu. Saya coba lihat lagi di gain loss. Ya, sudah naik ya sekitar 235.000. Jadi market baru berjalan sekitar 1 menit saya udah berhasil 200 ribuan ya cuan ya. Ya bersyukur ya teman-teman. Karena memanfaatkan volatilitas dari saham Mari ini ya. Dan saham Mari ini juga saya informasikan ya di list rekomendasi saham ya. Yang biasa saya share setiap hari tuh. Kalau teman-teman yang nonton ya harusnya dapat cuan ya. Nah itu saya langsung dapat lagi cepet tadi teman-teman, bener-bener cepet. Ya nambah ya. 364.000 ya. Lumayan banget ya. Ini masih saya coba monitor, masih saya coba lihat. Itu kalau teman-teman perhatikan di 124 dan 125 50.000 ya, 70.000 malah. Itu seperti resist ya. Nah, itu perlahan juga mulai tipis dan mulai dimakan ya. Perlahan mulai tipis dan mulai dimakan. Nah, itu dimakan. Saya masih coba pantau sih 78.000 ini. Kalau itu ditebelin malah sampai 80.000 ya. Saya masih coba pantau-pantau. Jadi memang di tanggal 19 ini dan 20 itu udah secara data Broksum saham Mari ini sudah mulai distribusi ya teman-teman. Saya juga informasikan juga di teman-teman pada saat list scalping saham. Nah itu tadi saya langsung masuk ya 1000, langsung saya antrikan 2 tick di atasnya di 120. Ini saya lihat apakah dia kuat naik ke atas ya. Nah itu di 129 saya naikin, saya amend di 129 dan menunggu, dan ya dapat parsial dan yes. Ini ya, kita coba lihat di gain loss. Nah berhasil, cuan saya bertambah jadi sekitar 617.000 ya, udah lumayan banget ya. Market baru berjalan sekitar hampir 3 menit ya. Tadi ngelanjutin yang tadi di tanggal 19 itu dan tanggal 20 nih di data transaksi Broksumnya Mari sudah mulai ada distribusi besar teman-teman. Tapi pada saat tanggal 20 saya masih informasikan ya, seingat saya masih saya informasikan karena memang masih akan ada volatilitas ya ketika market opening itu. Pada saat itu asumsi saya seperti itu. Ini saya antri lagi di 131 ya, 500 lot, langsung saya coba jemur lagi di atas
Karena ya hanya 500 lot ya, asumsi saya harusnya nggak ini. Tapi ternyata teman-teman di harga beli saya 131 ditebelin nih. Nah ini sebenarnya udah jadi tanda-tanda kalau dia akan dibawa turun. Ini udah jelas teman-teman. Tapi saya masih deny dan menunggu dengan harapan masih ada buying power. Dan memang benar masih ada buying power ya. Dan memang benar. Nah itu saya coba turunin 128 teman-teman. Tapi nggak dapat antrian dan dia turun sampai ke, kita tunggu 127-nya jebol apa enggak tuh ya. 127-nya kita tunggu. Saya udah floating loss sekitar 3%-an ya, 200 ribu ya. Nah itu saya perlahan saya amend lagi ke atas. Kenapa? Karena ada buying power di bawah. Tadi udah sampai 127, dia naik lagi ke 128 dan sekarang udah di 129 ya. Jadi memang keputusan tadi itu udah bener ya, untuk menahan dulu, nggak langsung ngebuang si saham ini. Nah ini sebenarnya harusnya kalau saya tahu itu di atas itu 132 itu adalah high-nya dia yang belum berhasil dijebol gitu ya. Jadi dia seperti ada rejection gitu ya. Sampai di 132 rejection gitu, sampai 132 rejection, dan ini udah rejection kali kedua nih. Dan harusnya tadi saya udah buru-buru buang aja ya, dan coba cari momentum entry yang lebih pas. Tapi saya masih deny ya, saya masih menunggu gitu ya. Nah, saya juga nggak bisa menyalahkan diri saya pada saat itu, karena memang ya seharusnya udah tepat yang saya lakukan ya. Tapi ini masih saya tunggu. Akhirnya kalau saya nggak salah saya cut loss di 128 atau 129 teman-teman. 129 ya kalau nggak salah. Iya 129 akhirnya saya cut loss. Itu ya. Ini saya sambil lihat saham lain ya. Saham lain saya lihat gain loss dari 617 dan cuan berkurang jadi 494. Jadi ya memang nggak selalu cuan juga ya. Dan kalau udah seperti ini dia seperti membuat tanda gitu ke saya teman-teman, bahwa hati-hati, cuan yang udah didapat juga masih bisa tergerus gitu, dan masih bisa hilang diambil market ya. Jadi ya memang saya lebih berhati-hati untuk next trade-nya gitu. Nah, ini mulai ada koreksi dan benar ya, 132 tadi belum berhasil dijebol ya. Ada rejection di area 132, dibawa turun gitu. Ini masih saya coba pantau-pantau dulu, lihat-lihat dulu pergerakannya. Masih menunggu. Ini kalau 128 saya, nah itu saya entry udah dengan jumlah yang tidak terlalu besar ya. Memang kalau udah kayak gini saya tujuannya untuk ambil tipis-tipis sekitar 1 tick. Nah benar ya, sekitar 1 tick. Kenapa? Karena di 130 dan 131 itu ada over tebal banget teman-teman. Jadi resikonya ini tinggi juga, dan ternyata dibawa turun. Ya benar, memang kurang tepat ya, agak memaksakan tadi titik entry-nya. Titik entry di 128 tadi agak memaksakan. Nah ya akhirnya berending dengan cut loss lagi teman-teman. Ya dari 490-an jadi 460 ya. Jadi saya udah sekitar berapa kali tadi, 4 kali trade, 2 kali cuan di awal dan 2 kali terakhir ini loss ya. Ini saya coba cari momentum posisi entry di saham brand ya. Sahamnya market cap gede tapi punya volatilitas tinggi juga nih. Saya coba antri itu ya teman-teman, tapi sepertinya ya pada saat itu nggak dapat barang. Dan karena dia di area high-nya ya, itu udah 8% di area high-nya di 4130, ya saya ragu untuk mau antri di atas gitu ya, karena resikonya udah lebih tinggi. Jadi saya lebih prefer menunggu dulu teman-teman, seperti itu. Nah ini dibawa turun bener ya, dibawa turun, dan ya kita lihat 4080 tuh antrian saya, apakah dapat? Saya pede sih di situ teman-teman. Kenapa alasan saya pede? Karena di 4070 tuh ada 23.000 ya, itu seperti semacam support ya. Nah, ternyata nggak dapat barang. Saya mau naikin ke atas tapi saya takut, ragu ya. Ya udah, saya pikir ini bukan rezeki kali ya. Udah saya amen aja. Dan saya coba lihat-lihat watchlist saham saya yang lain gitu ya. Tuh brandnya di area 4150 nih udah high-nya teman-teman. Jadi saya nggak berani sih, resikonya terlalu tinggi. Nah saya balik lagi ke saham Mari yang tadi belum berhasil nembus 132 ya tadi kalau saya nggak salah ya, yang belum berhasil ditembus. Dan dia bawa turun ya, bener ya, bener tadi analisanya bahwa di 132 yaitu kalau teman-teman lihat di chartnya 132 ada rejection, dari situ udah dibawa turun sampai ke level 120. Jadi kalau saya tadi nggak cut loss di area 128 ya mungkin udah kegerus semua cuan saya ya. Cuan saya udah kegerus semua. Jadi keputusan tadi untuk langsung cut loss ya udah tepat.
Ini saya coba antrikan di 122 dan 120 gitu. Tapi di 123-nya ada tebel, saya langsung tadi dapat ya. Dapat di 122, saya coba antri lagi 122. Tapi ini udah secara jumlah udah lebih kecil ya teman-teman, hanya 100 lot. Dan ternyata naik di 123 yang langsung tebel. Saya coba tambah muatan 200 lot ya. Jadi saya punya average di 123 itu teman-teman. Tapi di 124-nya itu diisi terus ya. 26, 30, 29, ya, 27. Nah, saya jujur pada saat itu saya ragu nih teman-teman. Buying power-nya memang ada ya. Itu naik ya. Tapi saya ragu, kenapa saya ragu? Karena ini udah mulai ada penurunan setelah naik ya, wave pertama tadi udah naik ya, dan saya berhasil cuan teman-teman. Ya nambah jadi 491.000 ya, udah bersyukur banget ya dapet cuan segini ya. Dan kalau ngelihat chartnya dan berdasarkan data transaksi kemarinnya itu dia udah mulai ada distribusi, ya berarti ini kan kalau teman-teman perhatikan ini overnya tebal semua ya. Dari 124 40.000, 50.000, 39 itu udah jelas ya mereka-mereka yang udah mau jualan, dan mungkin mereka punya average harga di bawah gitu teman-teman ya. Dia punya harga di bawah. Jadi 491 cuan saya udah sangat bersyukur. Saya mulai entry 09.0008 ya. Nah, jadi termasuk cepat juga saya berhasil masuk di menit awal ya. Dan hari ini cuan di saham hari 491.000. Dan ya udah bersyukur sekali teman-teman ya di trading di tanggal 19 Oktober. Yang penting bisa terus konsisten cuan ya. Walaupun hanya tipis-tipis gitu. Nah, mungkin sekian aja video dari saya kali ini. Kalau ada teman-teman yang juga cuan di saham Mari ya di trading tanggal 19 atau mau sharing, boleh juga ya komen di kolom komentar. Ya, seperti itu. Mungkin sekian aja dari saya di video kali ini. Buat teman-teman, terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa subscribe, share ke teman-teman kalian yang suka trading di saham-saham IHSG ya, indeks harga saham gorengan gitu ya. Ya, terima kasih. Salam cuan. Thank you.